Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Selasa 3 Oktober 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Saudara, Polres Tapanuli Tengah berhasil menangkap 14 orang pengedar narkoba dari berbagai lokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain membekuk para pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkoba dan uang tunai jutaan rupiah. Wakapolres Tapanuli Tengah Kompol Kamaludin Ababan didampingi Kasat Narkoba AKP Juli Purwono mengatakan dari ke-14 pengedar narkoba yang ditangkap tersebut, Polres Tapanuli Tengah menyita sebanyak 25 gram lebih narkoba jenis sabu-sabu dan 13 gram lebih ganja kering. Penangkapan para pengedar narkoba tersebut berlangsung dalam operasi pemberantasan narkoba selama 20 hari. Dalam operasi pemberantasan narkoba itu, petugas sempat mendapat perlawanan dari salah seorang tersangka di wilayah Kecamatan Barus. Dari pengakuan para tersangka, barang bukti narkoba yang mereka perjualbelikan berasal dari luar Kabupaten Tapanuli Tengah. Wakapolres Tapanuli Tengah juga menyatakan penangkapan para pengedar narkoba di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah merupakan bukti Polres Tapanuli Tengah tidak main-main dalam melakukan pemberantasan peredaran narkoba. Kita terus mengungkap sebenarnya 11 kasus tindak pidana narkotika dan kasus sabu atau pidana sabu dan 2 kasus tindak pidana narkotika jenis ganja. Ada 10 barang bukti yang kita tangkap adalah 13,98 gram ganja dan satu sebanyak 25,9 gram sabu-sabu. Sedangkan yang 42 timbangan kita 8 unit motor, uang tunai sebesar Rp7.422.000. Pemirsa, maraknya aksi pencurian bahan bakar minyak di Belawan membuat warga resah karena rentan terjadi kebakaran. Mengantisipasi hal tersebut, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menggerebek tempat para pelaku pencuri minyak dari pipa Pertamina. Selain mengamankan 2 orang pelaku pencurian minyak, petugas juga menyita belasan karung berisi ratusan liter minyak curian. Kedua orang pelaku pencurian minyak yakni LA dan W merupakan warga Bagandeli berhasil diamankan polisi saat melakukan pencurian minyak pipa penyaluran milik Pertamina di kawasan Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan. Dalam aksinya, pelaku mencuri berbagai jenis bahan bakar minyak dengan cara merusak dan mengebor salah satu pipa penyaluran milik Pertamina yang minim pengawasan dan rentan terjadi kebakaran karena berada di kawasan padat penduduk. Petugas juga menyita belasan karung berisi ratusan liter bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar bersubsidi ke Polres Pelabuhan Belawan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua pelaku terancam hukuman penjara. Hingga saat ini polisi masih mengejar para penadah minyak curian yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka pencurian di sepanjang pendistribusian minyak dari salah satu pipa milik Pertamina. Petugas gabungan Polda Sumatera Utara bersama Polrestabes Medan berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap terapis pijat yang ditemukan tewas di tempat kerjanya. Dalam penangkapan tersebut, setidaknya 3 orang pelaku berhasil ditangkap. Unit Jatantras Polda Sumatera Utara bersama Polrestabes Medan berhasil meringkus pelaku pembunuh seorang wanita yang berprofesi sebagai terapis pijat ditemukan tewas di tempat kerjanya beberapa waktu lalu. Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan 3 orang pelaku di mana 1 orang sebagai pembunuh wanita berinisial H dan 2 pelaku lainnya sebagai penada barang curian. Diberitakan sebelumnya seorang wanita yang berprofesi sebagai terapis pijat ditemukan tewas dengan sejumlah luka di bagian leher. Korban ditemukan pertama kali oleh pemilik usaha pijat yang melihat korban sudah tidak bergerak. Pemilik usaha tersebut langsung melaporkan ke pihak kepolisian.
Saat dilakukan pemeriksaan awal, korban ditemukan dengan luka di bagian leher dan bibir bagian dalam. Selain itu, barang berharga milik korban seperti handphone dan dompet tidak terlihat di lokasi kejadian. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, menurut pengakuan pelaku, niat awal dari pelaku memang ingin melakukan perampokan terhadap barang berharga milik korban. Setelah korban dibunuh, seketika pelaku langsung mengambil barang berharga milik korban dan langsung dijual. Jadi yang bersangkutan atas penyelidikan inten dari Jatanras Polda Sumut, kemudian Polrestabes Medan dan Polsek Medan Barat berhasil diamankan 3 orang. 1 pelaku, kemudian yang 2 ini adalah penada barang bukti ya. Penada barang bukti yang kita ketahui sementara motifnya pelaku ini ingin menguasai barang ataupun handphone milik korban. Sementara inisialnya D. Pada saat bersembunyi di rumah yang bukan rumahnya. Polda Sumatera Utara mengungkap sindikat perdagangan satwa bayi orang utan lintas internasional. Dalam hal ini polisi menetapkan 1 orang pelaku pengirim satwa dilindungi sebagai tersangka. Inilah video amatir detik-detik Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara menggagalkan pengiriman 2 satwa orang utan berjenis kelamin jantan dan betina di kawasan Jalan Sisingamangaraja pada Rabu malam. Dalam video tersebut petugas menangkap seorang kurir berinisial R yang membawa 2 satwa bayi orang utan di dalam mobil yang dikendarai pelaku. Setelah dilakukan penggeledahan dan didapati 2 satwa orang utan yang masih bayi, pelaku beserta barang bukti lainnya langsung dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk dilakukan penyelidikan. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, awalnya petugas mendapat informasi perdagangan orang utan yang hendak dibawa ke Jakarta via darat dari Provinsi Aceh. Berbekal informasi, petugas yang dibantu oleh dinas terkait langsung melakukan penyelidikan dan didapati adanya 1 unit mobil berwarna putih yang diduga membawa satwa tersebut. Setelah diberhentikan dan dilakukan penggeledahan, didapati 2 satwa orang hutan tersebut di dalam mobil. Minggu lalu, Subdit Tipiter bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup BKSDA berhasil menyelamatkan 2 individu orang utan yang hendak diperjualbelikan dalam konteks perdagangan internasional. Modusnya melalui pemesanan secara individu. Ini tidak lepas dari peran dari Wildlife Commission yang ada di Dubai. Mereka yang memberikan informasi dan kemudian bisa kita tindak lanjuti. Kita dalami terus. Saat ini kita sudah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu kurir yang membawa 2 orang utan tersebut, dan kita masih melakukan penyelidikan terhadap si pemiliknya. Saat ini petugas masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku lainnya, dan untuk 2 bayi orang hutan sudah diserahkan ke BKSDA Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan observasi. Bayi perempuan berusia 1 bulan tewas di tangan ibu kandungnya yang diduga mengalami depresi. Bayi malang itu meninggal dunia dalam keadaan tengkurap terendam di ember pemandian. Warga lingkungan 7 Jalan Mahkamah Kecamatan Medan Kota mendadak heboh seketika. Warga mengamankan Rika Yunita, ibu bayi malang tersebut, sesaat setelah sang bayi ditemukan mengambang di ember pemandian. Sang ibu, Rika Yunita, diduga mengalami depresi dan membiarkan bayinya terbenam di dalam air. Kematian bayi berusia 30 hari itu baru diketahui warga saat ayah yang sang bayi pulang, kemudian mendapati buah hatinya tidak lagi bernyawa. Sang ibu, Rika Yunita, sempat histeris berteriak dan mencoba melarikan diri. Namun upayanya dihalangi warga sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Pasangan suami istri Eri dan Rika Yunita diketahui baru 3 bulan terakhir tinggal di lingkungan sekitar pinggiran rel Jalan Mahkamah Medan. Pasangan ini menyewa sebuah kamar sempit tanpa ventilasi dan toilet, sedangkan Eri, sang ayah sang bayi, bekerja sebagai buruh jahit di salah satu tailor. Seputar kronologi tadi, saya mengetahui dari tetangganya sekitar menuju siang, menuju zuhur, di mana dia melaporkan anak korban ini sakit. Dengan inisiatif, saya langsung menyuruhnya segera membawa ke rumah sakit yang terdekat.
Jadi singkat cerita, saya sampai ke sini ternyata orang tuanya, ibunya ini histeris. Jadi kita amankan ibunya ini ke rumah yang dia dengan kita kunci dari luar. Jasad bayi kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Sementara ibu dan ayah bayi kini telah diamankan di Mapolrestabes Medan. Polisi belum bersedia memberi keterangan, namun telah membawa sejumlah barang bukti berupa kain yang terendam bersama bayi serta ember pemandian. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Saudara, data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Kabupaten Toba untuk tahun 2023 menurun sekitar 20% dari 155.000 jiwa menjadi 125.000 jiwa. Kepala Dinas Sosial Toba, Lalo Hartono Simanjuntak mengatakan sesuai dengan data terakhir, periode tahun 2023, jumlah yang terdaftar dalam DTKS di Toba sekitar 36.661 kepala keluarga atau 125.756 jiwa. Dari jumlah tersebut sebagai penerima bantuan iuran, sekitar 53.664 jiwa bersumber dari iuran BPJS yang ditanggung oleh Kementerian Sosial Republik
Indonesia, sedangkan yang ditanggung oleh Jamkesda atau APBD Kabupaten Toba sekitar 24.900 jiwa. Untuk penerima bantuan tersebut diberikan secara bervariasi yang setiap bulannya selalu diverifikasi dan pihak Dinas Sosial Kabupaten Toba selalu melakukan permohonan penambahan jumlah penerima bantuan tersebut. Sesuai DTKS yang menurun, saat ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Toba juga menurun di bawah 8%. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai sektor. Lalu Hartono mengatakan, warga yang telah diputus dari DTKS adalah apabila ekonominya telah mengalami peningkatan. Selain itu, warga yang telah terdata selama 5 tahun berturut-turut secara otomatis dapat diputus dari aplikasi 6NG Kemensos RI. Namun saat ini ada juga warga yang ekonominya belum mengalami peningkatan tetapi telah diputus dari DTKS. Hal tersebut perlu kembali diupdate untuk dimasukkan ke DTKS sebagai cikal bakal penerima bantuan sosial di kemudian hari. Jadi ini kan ada namanya operator 6NG di desa-desa ataupun kelurahan, sistem informasi kesejahteraan sosial. Ya, operator itu berada di desa-desa dan itu adalah sebagai perangkat desa. Mereka ditugasi untuk melakukan pendataan secara up to date setiap bulan dan itu kita laporkan mana perubahan-perubahan, mana yang diusulkan dan mana yang memang yang tidak perlu lagi kita bantu. Ketika sudah dibantu, dia kan harapannya harus makin pulih lah ekonominya, makin meningkatlah kesejahteraannya. Pemirsa, harga komoditas beras yang mengalami kenaikan pada bulan September lalu menjadi penyumbang inflasi paling besar di Sumatera Utara, yakni sebesar 0,18%. Badan Pusat Statistik mencatat kondisi tersebut menyebabkan Sumut mengalami inflasi 0,37% pada September 2023 dan angka ini lebih tinggi dari nasional. Berdasarkan kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau milik andil paling besar yakni sebesar 0,19%. Dan beras merupakan penyumbang inflasi paling dominan yang tidak hanya terjadi di Sumut namun juga secara nasional. Dilihat dari pantauan pergerakan harga beras di berbagai pasar, saat ini rata-rata harga beras di Sumut berada pada level Rp13.659 per kilogramnya. Angka ini mengalami kenaikan 3,89% atau naik rata-rata Rp500 per kilogram bila dibandingkan dengan bulan Agustus lalu. Bila melihat indeks harga konsumen, inflasi beras tertinggi terjadi di Kota Padang Sidimpuan dengan andil 0,42%, Sibolga 0,32%, Gunung Sitoli 0,23%, Medan 0,16% dan Pematang Siantar 0,10%. Pasokan beras dan antisipasi dampak El Nino serta kondisi panen yang menurun penting untuk menjadi perhatian pemerintah dengan melibatkan seluruh lembaga terkait. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelontorkan 2,5 ton beras dalam kegiatan pasar murah sebagai upaya mengendalikan harga yang cenderung bertahan lama. Dalam waktu beberapa minggu ini, harga pangan termasuk beras masih relatif tinggi sehingga Pemprovsu bekerja sama dengan beberapa pemasok dan penyalur melaksanakan pasar murah. Untuk harga beras premium di sejumlah pasar Kota Medan mengalami kenaikan berkisar di atas harga acuan tertinggi. Dalam pantauan di lapangan terdapat harga beras medium dijual mencapai Rp15.000 per kilogram. Padahal sesuai harga acuan tertinggi ditetapkan hanya Rp11.500 per kilogram. Kondisi harga pangan yang tidak menentu ini juga ada dugaan sentimen yang berkembang di Indonesia, bahkan luar negeri, diantaranya dampak dari El Nino, perang Rusia-Ukraina, India yang menghentikan ekspor beras sehingga dimanfaatkan spekulan. Untuk mengatasi tren kenaikan harga komoditi pangan, khususnya di Sumatera Utara, dilakukan intervensi dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Kerjasama yang dibangun oleh pemerintah bersama stakeholder terkait melakukan upaya meningkatkan produksi lahan pertanian, ketersediaan pupuk, bibit, dan kebutuhan lainnya.
Untuk pendistribusian, salah satu langkah yang diambil adalah dengan memberikan subsidi bahan bakar minyak kepada angkutan pangan dan mempersingkat rantai distribusi. Sementara itu, berdasarkan data perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, menyatakan beras memberikan andil besar untuk inflasi di 5 kota indeks harga konsumen IHK, di antaranya Kota Medan, Padang Sidempuan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Pematang Siantar. Diharapkan upaya pemerintah melibatkan stakeholder terkait dapat memberi dampak positif sehingga harga komoditi pangan khususnya menjadi stabil sehingga kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi dengan baik. Pemirsa, untuk mengetahui kenaikan harga beras, diduga adanya spekulan di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Kini telah bergabung Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Utara, Bapak Mulyadi Simatupang. Selain itu juga telah bergabung pengamat ekonomi Bapak Gunawan Benjamin. Selamat sore Pak Mulyadi dan juga Pak Gunawan Benjamin. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Mulyadi Simatupang dan Bapak Gunawan Benjamin. Kita ke Pak Mulyadi Simatupang. Bapak, bagaimana Pemprov Su melihat dan pantauan saat ini yang melihat bagaimana harga beras terus naik, Pak? Apa upaya penanggulangan yang dilakukan? Ya, jadi sebelum kita melakukan langkah-langkah strategis, secara nasional kita juga mengamati perkembangan ya, pertama dari peraturan Kepala Badan Pangan Nasional ya nomor 7 2023 yang sudah menetapkan harga eceran tertinggi untuk beras itu untuk wilayah Sumatera minus Sumatera Selatan itu 11.500 per kilogram. Saat ini seperti kita tahu di pasaran harga beras medium itu sudah menembus angka sampai 13.000, bahkan untuk IHK harga konsumen itu sudah menembus 13.600. Tetapi kalau kita tarik pasar dari 33 kabupaten kota, itu harganya 12.966 per kilogram, itu yang medium. Tentunya dari data-data nasional yang kita dapat, pertama terjadi perlambatan produksi 1,2 juta ton. Ya. Ini Wakil Menteri Pertanian yang mengatakan. Kemudian kalau kita ambil data dari Dinas Ketahanan Pangan, sebenarnya kita masih surplus. Tapi di lapangan kondisinya harga tetap naik. Maka kami bersama tim Satgas sudah turun langsung ke lapangan, terutama ke pasar-pasar. Ada 4 pasar yang kami kunjungi dari bulan Agustus, itu Petisa, Sesi Kambing, kemudian Sukaramai. Rata-rata harga di situ 12.500 sampai 15.000. Kami langsung mewawancarai ya bahwa kenapa harga masih mahal? Ternyata memang sulit untuk mendapatkan pasokan. Ini satu. Yang kedua, kami turun ke kilang padi yang ada di Deli Serdang. Ini menarik juga. Ternyata di kilang padi ini juga bahwa mereka menerima gabah ini bukan langsung dari petani, tapi dari agen. 2 kilang padi yang kita kunjungi, ya, itu mengatakan bahwa harga dari petani itu gabah 6.500, sementara dari agen itu hampir 7.000. Dan disampaikan bahwa selama ini agen inilah yang paling banyak membiayai petani dari pupuk, modal, dan lain-lain. Sehingga petani menjual ke agen. Selanjutnya agen ya menjual kepada penawaran tertinggi. Inilah salah satu yang kita jumpai di lapangan. Maka Pemprov Su, ya, Perindah SDM, dan katakan TPID mengambil langkah-langkah strategis. Ya, langkah jangka pendeknya sudah pasti kami membanjiri pasar ya dengan operasi pasar atau pasar murah. Ya. Kemudian juga kita koordinasi dengan kabupaten kota, juga kita membuat surat edaran ya kepala daerah untuk kabupaten kota untuk melakukan hal yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan yang namanya pengawasan bersama Polda dan APH ya untuk ya
mewanti-wanti, mengingatkan agar jangan ada bermain spekulan, ya. Dan ini sudah hampir tiap minggu kita turun, ya. Walaupun di lapangan tidak langsung bisa menyebabkan harga turun, ya, tapi paling tidak ini bisa menahan lonjakan daripada harga beras. Dan selanjutnya juga, ya, kita bekerja sama dengan BUMN, dalam hal ini Bank Indonesia, ya, Bulog, ya, untuk bersama-sama, ya, melakukan program gerakan pangan murah. Jadi Bulog sudah menyalurkan lebih kurang hampir 926.000, ya, bantuan pangan di Sumatera Utara untuk periode September sampai November. Dan kami akan terus bersama-sama untuk turun ke lapangan, khususnya ke kilang-kilang, ya, untuk mencari katakanlah titik temu bagaimana agar agen-agen ini tidak terlalu mengambil untung atau tidak terlalu bermain, tidak menaikkan harga beras, ya, agar ini tidak memicu inflasi. Untuk sementara ini dari kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Selanjutnya kita beralih ke Pak Gunawan Benjamin selaku pengamat ekonomi. Pak, melihat saat ini harga GKP dan juga GKG ini sangat meningkat, apalagi jika GKG ini di konferensi ke beras harganya akan mencapai sekitar 13 ribuan. Menurut selaku pengamat ekonomi, apakah harga beras saat ini sudah mencerminkan harga keekonomian ya Pak Benjamin? Ya pastinya iya, karena memang harga gabah di tingkat petani itu dari survei kita juga di lapangan itu mencapai 6.500 hingga 7.000. Itu gabah kering panen gitu. Jadi kalau seandainya dari gabah kering panen diolah menjadi GKG itu nambah lagi harganya kan sampai ke 7 ribuan. Nah kalau kita konversi dari misalkan gabah kering giling menjadi beras itu kalau misalkan mesinnya bagus 60%. Berarti kan harga beras itu sudah di 13 ribuan atau 14 ribuan rupiah per kilogramnya. Nah ini kalau misalkan kita lihat rantai distribusinya mulai dari kilang, mulai dari petani, kilang sampai dia nanti ke konsumen, ini kan ada kenaikan lagi gitu loh. Jadi memang sampai di konsumen kalau 14 ribuan untuk harga beras medium ke premiumnya ini wajar gitu loh. Nah masalahnya ini kan bukan di bukan di rantai distribusi, masalahnya itu adalah peningkatan biaya input produksinya. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan ada masalah di mana kenaikan harga pupuk, pestisida gitu kan ya. Ini kan mendorong kenaikan harga biaya input produksi. Ditambah lagi kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, ini kan memang cenderung untuk mengatasi masalah di sisi hulunya. Kalau kita lihat ini kan pendistribusian pupuk bersubsidi yang mulai dikurangin, ini jadi masalah bagi petani, dikarenakan petani harus membeli pupuk yang lebih mahal. Ini yang jadi persoalannya. Jadi kalau memang nantinya ke depan pemerintah mau mengintervensi harga beras biar supaya turun, yang pertama itu memang sebaiknya dilakukan adalah menekan biaya impor produksinya terlebih dahulu. Itu dulu yang dilakukan. Nah terkait dengan perkembangan geopolitik atau mungkin perkembangan harga pangan dunia ini memang nggak bisa dilepaskan dari masalah-masalah tersebut. Kita tahu bahwasanya India seperti tahun 97 lalu nih, India udah mulai menyetop ekspor berasnya, terus kita juga lihat Rusia Ukraina berperang itu mengakibatkan potensinya gangguan supply chain yang mengakibatkan adanya potensi kenaikan harga pangan dunia ke depan nantinya. Nah, peningkatan masalah dari geopolitik ini tuh akan berimbas kepada kita. Pada dasarnya akan begitu, itu nggak bisa dihindarin. Nah, jadi kalau misalkan kita mungkin melihat, jadi yang namanya petani, yang namanya agen, yang namanya kilang, yang namanya pedagang, ini punya ekspektasi dia. Ekspektasinya begini loh, ini negara kita, Sumatera Utara nih, kita bicara Sumatera Utara. Untuk menekan harga beras, kita menyediakan dengan cara diimpor. Ya, harga beras impor itu kan harga beras bulog yang sekarang ini kita nikmatin, SPHP itu kan dari impor. Kalau impornya ini bermasalah, gitu loh. Kalau impornya ini bermasalah, gitu loh. Impornya ini bermasalah dari negara lain, berarti kan konsekuensinya ada bahwasanya kita kemungkinan akan kesulitan untuk menambah cadangan beras di masa yang akan datang. Nah, hal ini yang menimbulkan ekspektasi bahwasanya kalau begitu kesimpulannya harga beras akan mahal terus nih dalam waktu yang lebih lama. Ini yang perlu diperjelas di situ sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan importasi, untuk melakukan menyediakan kesediaan beras di Sumatera Utara dengan cara berimpor. Ini sebenarnya salah satu solusi. Seenggaknya untuk meredam ekspektasi yang liar itu tadi gitu loh. Jadi ekspektasi ini jangan berlebihan juga di masyarakat gitu loh. Nah, di sisi lain yang menimbulkan ekspektasi yang makin meningkat terkait dengan kemungkinan harga beras akan mahal adalah El Nino. Kekeringan, ini ancaman kekeringan ini kalau kita bicara sumut enggak sih sebenarnya ya. Masih ada hujan, kita masih diberkahin dengan
limpahan air, tetapi wilayah-wilayah lainnya ini, wilayah Jawa contohnya, ini kan juga berdampak pada kemungkinan-kemungkinan di mana terjadinya pasokan beras yang lebih seret, yang lebih sedikit, sehingga ekspektasi kenaikan harga beras itu terus mencuat gitu loh, terus menggema gitu, sehingga apa? Sehingga ya terbentuk di persepsi para pedagang di rantai pasok itu tadi, mulai dari petani hingga ke pengecer, hingga ke konsumen, itu ya adalah ekspresi mereka bahwasanya ya kemungkinan harga beras di masa yang akan datang akan tetap mahal. Ditambah lagi kemungkinan untuk menurunkan harga pupuk, menurunkan biaya input produksi ini nggak gampang. Karena harga pupuk dipengaruhi oleh perang Rusia di Ukraina. Jadi memang ada baiknya kita coba aja untuk mengkelirkan. Kalau saya sih melihat data BPS itu seperti mereka menyatakan bahwasanya kita terjadi defisit beras loh di tahun 2022 sekitar 14%-an gitu. Karena itu harusnya jadi acuan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita defisit, ya berarti memang harus impor gitu loh kan ya. Jadi kita jangan terjebak di situ juga gitu kan. Sebaiknya kita memang mengacu ke sana sehingga harga percerminan di pasar ini adalah harga yang mencerminkan supply and demand-nya. Artinya supply-nya berapa, demand-nya berapa gitu ya. Walaupun belakangan ini kalau kita nyatakan bahwasanya beras surplus, beras cukup hingga akhir tahun, ya saya setuju. Saya setuju sekali bahwasanya harga beras pasokan beras kita mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Utara hingga tutup tahun. Yes, saya setuju. Tapi yang menjadi persoalan, ekspektasi ini perlu diredam. Ekspektasi yang berlebihan ini perlu diredam. Meredamnya adalah dengan menambah output, dengan menambah luas areal tanaman lahan untuk untuk lahan sawah itu tadi. Kalau saya sudah menghitung, kita butuh 167.000 hektar lahan sawah yang digunakan untuk menambah jumlah produksi beras yang ada di Sumatera Utara sehingga kita tidak lagi bergantung beras dari luar sumut, termasuk dari beras impor itu tadi. Nah, kalau misalkan ini diintensifikasi dalam setahun bisa nanam katakan 3 kali aja, berarti kan kita hanya butuh sekitar 50 ribuan, kan 56.000 hektar luas lahan sawah yang bisa kita gunakan untuk mensuplai beras agar kita tidak tergantung beras dari luar. Nah, kalau semuanya beras ini udah di dalam, memang nggak bisa menutup kemungkinan harganya akan murah, nggak bisa menjamin itu. Nggak bisa menjamin itu. Kenapa? Itu sangat terkait dengan biaya impor produksi lagi. Balik lagi ke awal. Pupuknya berapa, pestisidanya berapa, bibitnya berapa, itu diperhitungkan lagi. Tetapi setidak-tidaknya kita mandiri di situ. Kita benar-benar mandiri, kita nggak bergantungan beras dari negara lain, kita nggak bergantungan beras dari wilayah lain, sehingga kita lebih gampang dalam mengatur nih, dalam menyelesaikan masalah-masalah beras yang ada di wilayah Sumatera Utara. Saya pikir sih begitu. Baik, Pak Mulyadi, silakan tanggapannya Pak. Tadi kita mencatat ada sentimen yang berkembang di Indonesia, termasuk juga ada fenomena El Nino, perang Ukraina-Rusia, kemudian ada juga India yang menghentikan ekspor beras. Kemudian ada juga keberadaan spekulan ini Pak. Apa upaya preventif yang dilakukan oleh Disperindaksu bersama pihak-pihak terkait Pak? Ya, saya setuju ya oleh Pak Rifandi ini. Kita harus akui memang di samping pola tanam yang tidak serentak di Sumatera Utara, ya turut andil, juga banyak alih fungsi area pertanian untuk menjadi fungsi lainnya. Jadi seperti katakanlah pemasok gabah itu berkurang dari Labura, Asahan, Sirge, Langkat, Deli Serdang. Salah satu yang benar alih fungsi lahan tadi. Dan El Nino juga, ya kita mau tidak mau dia harus mengakui juga andil ya. Tapi kembali lagi bahwa kita tetap ya tugas kita bagaimana menstabilisasikan harga. Jadi kami tak henti-hentinya melakukan pengawasan yang melekat ya. Kami juga menggandeng KPPU, ya sejauh mana ya agen-agen ini dalam tanda kutip juga ya boleh-boleh aja mereka ngambil untung, tetapi juga kita berharap ya tentu tidak jauh dengan harga eceran tertinggi, karena ya boleh sah-sah saja petani juga menikmati hasil penjualannya di tengah-tengah mungkin ya tadi katakan harga pupuk dan lain-lain. Tapi jangan sampai ada agen-agen besar, katakanlah yang memodali ya satu wilayah misalnya, sehingga dijual kepada orang-orang tertentu ya. Ini juga nanti menjadi persaingan atau monopoli yang nggak sehat. Nah, ini yang kami hindari dan kami akan tekan terus agar pangan ini bisa kita stabilisasikan. Jadi kalau memang katakanlah agen-agen kecil, memang selama ini ya hal ini yang terjadi, modal dan lain-lain, ya petani itu tergantung kepada katakanlah
para pemodal. Tapi kita tidak berharap para pemodal yang kita masuk tadi ini ya modal besar ya, semacam PT dan lain-lain. Sehingga harga beras bisa stabil. Dan kita terus, bahkan besok kita juga akan turun juga ya ke beberapa kilang ya. Mudah-mudahan ya kabar baiknya memang di Oktober ini ya mungkin harga gabah sudah bisa turun dari tinjauan kita beberapa hari ini. Ini yang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Mungkin yang terakhir kepada Pak Gunawan Benjamin, apa mungkin sedikit harapan Anda dan himbauan agar harga pangan ini tetap stabil, Pak Gunawan Benjamin? Ya, pertama kita berterima kasih ya kepada pemerintah yang sudah menggelontorkan beras SPHP, baik untuk bantuan sosial termasuk untuk intervensi. Ini yang paling penting. Karena memang pada dasarnya untuk menekan harga mungkin belum begitu bisa dilakukan pada saat ini, tapi setidaknya untuk meredam gejolak itu ya. Kita sudah melihat ada penurunan harga beras sedikit ya di Gunung Sitoli yang kemarin kita pantau itu sampai Rp300 per kilo. Ada yang turun juga yang biasanya beli Rp135.000 per kilo per 10 kilo itu sudah menjadi 133. Itu udah kita melakukan pemantauan itu udah seperti itu belakangan ini udah ada efeknya gitu loh. Tetapi memang yang perlu diwaspadain adalah dampak dari kebijakan ekspor yang dilakukan oleh negara lain yang membatasi ini bisa berdampak pada kenaikan harga pangan dunia. Jadi sekalipun kita surplus ini bukan berarti harganya nggak akan naik. Itu yang perlu dipahami bahwasanya memang kita tuh sangat terpengaruh juga pembentukan harga ini dari pembentukan harga pangan global. Nah selanjutnya memang kalau yang disampaikan oleh Bapak Kadis Perindak ini memang benar bahwasanya agen itu mendapat keuntungan dari petani. Tapi gini Pak, petani itu pada saat mereka menanam mereka butuh uang, mereka butuh modal. Modal ini biasanya diselesaikan di awal oleh si agennya. Nah, pada saat mereka panen, mereka serahkan ke agennya. Itulah bentuk dukungan moral mereka kepada agen, bentuk tanggung jawab moral mereka ke situ. Sehingga pembentukan harga di level agen ini memang nggak bisa disalahkan 100% juga, walaupun kita tahu bahwasanya harganya ini akan melompat gitu loh dari harga yang diterima petani gitu kan. Tapi is okay lah. Jadi memang kalau memang mau hadir, pemerintah bisa menekan harga biaya produksi atau pemerintah hadir sebagai agen penggantinya langsung aja. Pemerintah yang beli ke petaninya nanti pemerintah yang melakukan konversi menjadi berasnya gitu. Itu nggak ada masalah juga saya pikir. Nah yang paling penting itu di situ. Jadi untuk menekan biaya impor produksi ini agak sulit. Kalaupun kita berharap harga beras medium dan premium ini bisa turun ke 11.500 ya nggak mungkin pada saat ini kita ngomong seperti itu. Tapi masyarakat juga harus tahu bahwasanya kalau seandainya beras intervensi pemerintah itu nggak muncul, gejolaknya lebih parah lagi daripada yang sekarang. Itu yang perlu dipahami. Kenapa? Karena memang kalau saya lihat tuh kalau misalkan kita lihat trennya naik begitu signifikan belakangan ini tuh besar kemungkinan tuh akan naik terus. Tapi begitu beras SPHP masuk, bantuan sosial masuk, nah ini meredam gejolak harga, tetapi di mata para spekulan, di mata para pedagang, oknum-oknum pedagang, ia bermain bahwasanya sampai kapan pemerintah akan keluarkan kebijakan ini? Sampai kapan pemerintah itu akan mampu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu menjadi taruhan kita ke depannya. Itu dia yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Bapak Gunawan Benjamin, pengamat ekonomi. Selamat bertugas kembali kepada Bapak Mulyadi Simatupang, Kadis Perindaksu. Salam buat rekan-rekan di Disperindaxu ya Pak ya. Ya, salam kembali. Iya, selamat beraktivitas kembali Bapak. Sampai jumpa di lain waktu. Kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu melaksanakan kegiatan secara internal dalam sosialisasi dan implementasi peraturan dan non-peraturan Bawaslu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu bersama pengawas Kecamatan Sekabupaten Labuhan Batu melaksanakan kegiatan perdana dalam penguatan dalam kegiatan pemilu terkait sosialisasi dan implementasi dalam peraturan dan non-peraturan guna mensukseskan tahapan pemilu pada tahun 2024 mendatang. Arman Harhab selaku Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu menjelaskan dalam kegiatan ini Panwascam melakukan pembekalan terutama tugas-tugas pokok terutama di tingkat desa masing-masing agar mereka bisa menguasai dan dapat meminimalisir permasalahan hukum dan pelanggaran yang terjadi di kecamatan tersebut.
Dalam hal ini adalah kami akan menyampaikan peraturan-peraturan yang terkait dengan tugas dan pokok masing-masing panwas kecamatan sampai kepada tugas masing-masing adalah PKD di tingkat desa masing-masing. Harapan kami adalah agar mereka menguasai dalam hal melakukan pekerjaannya masing-masing nantinya, agar dapat meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di desa atau di kecamatannya masing-masing, sehingga pemilu ini akan menjadi pemilu yang berkualitas. Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu berharap kepada Panwascam sekabupaten Labuhan Batu kiranya dengan kegiatan ini dapat secara intens melakukan pengawasan terkait tahapan pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang. Badan Pengawas Pemilu Kota Sibolga mengharapkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sibolga agar tetap menjaga netralitas di pemilu 2024. Ketua Bawaslu Kota Sibolga, Salmon Tambunan, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya preventif bagaimana agar para ASN di jajaran pemerintah Kota Sibolga tetap netralitas dalam menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang. Upaya yang dilakukan Bawaslu Kota Medan, maksud kami Bawaslu Kota Sibolga, yakni langsung menemui Wali Kota Sibolga agar Wali Kota Sibolga dapat menyampaikan langsung kepada aparatur sipil negara, pemerintah Kota Sibolga, agar tidak berpolitik praktis maupun ikut mendukung salah satu partai politik serta calon anggota DPRD di Kota Sibolga. Salmon Tambunan mengatakan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 jelas melarang aparatur sipil negara melakukan politik praktis meski memiliki hak memilih pada pemilu. Sementara itu terkait sanksi yang akan dikenakan jika ditemukan adanya ASN yang tidak netral, Bawaslu Kota Sibolga akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sibolga dan Badan Kepegawaian Nasional. Artinya ketika itu kita kan dari Bawaslu ini lebih cenderung untuk preventif, mencegah daripada menindak. Kalau masih bisa kita himbau agar netralitas ASN itu benar-benar dijaga, karena sudah diatur di undang-undang bahwa ASN itu tidak bisa juga untuk mendukung, tapi punya hak pilih. Kita sampaikan agar Bapak Wali Kota menyampaikan kepada aparatur sipil negara atau ASN untuk tidak berpolitik praktis ya, agar juga tidak mendukung partai politik ataupun calon anggota DPRD di Kota Sibolga. Ketua Bawaslu Kota Sibolga menambahkan hingga saat ini Bawaslu Kota Sibolga belum ada menemukan ASN di lingkungan pemerintah Kota Sibolga yang memihak kepada salah satu partai maupun calon legislatif di Kota Sibolga. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat mulai menerapkan Go Digital dengan cara mengaktifkan identitas kependudukan digital. Hal ini sesuai dengan slogan dunia sudah berada di genggaman.
Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat terus melakukan inovasi dengan cara menerapkan identitas kependudukan digital. Salah satunya adalah dengan mengupload aplikasi Disduk Capil di handphone seluler. Aplikasi ini sudah memiliki berbagai fitur, salah satunya adalah akses data diri tanpa harus membawa kartu tanda penduduk seperti layanan rumah sakit, urusan perbankan, dan berbagai aktivitas lainnya. Selain itu, 14 inovasi layanan dengan slogan Sinola Trandi atau Sistem Informasi Inovasi Layanan Terintegrasi. Pelayanan tersebut diantaranya Denting Dukcapil Peduli Stunting, Si Udang Gala atau pelayanan masyarakat yang terkena bencana seperti banjir dan kebakaran, serta berbagai aplikasi lainnya yang berkaitan dengan sistem secara online. Tidak hanya itu, guna menyongsong pemilihan umum mendatang, Disduk Capil Kabupaten Langkat juga melaksanakan kegiatan Go to School, yakni dengan jemput bola kepada pemilih pemula yang ada di seluruh sekolah menengah atas sederajat. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Faizal Rizal Matondang mengatakan, identitas kependudukan digital merupakan program nasional yang telah dilaksanakan di beberapa OPD dan masyarakat dengan harapan dunia sudah berada dalam genggaman. Identitas kependudukan digital itu salah satu program nasional yang diluncurkan kemarin Rakornas Manado. Nah, oleh karena itu kami pada kesempatan ini juga Dinas Kependudukan Sipil telah melakukan identitas kependudukan digital kepada beberapa OPD dan masyarakat. Saya kira dengan program IKD ini bertujuan untuk memberikan kemudahan di mana data itu ada di satu genggaman di dalam HP. Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat akan terus mensosialisasikan identitas kependudukan digital ke jajaran Mapores Langkat, Kejari, dan Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Langkat. Taman Kota Penyambungan yang menjadi ikon Kabupaten Mandailing Natal yang menjadi tempat tongkrongan masyarakat untuk beristirahat. Taman ini sudah selayaknya dibenahi dan ditata ulang agar terlihat asri dan juga sejuk. Setiap harinya ratusan masyarakat dari berbagai kalangan berkunjung ke Taman Kota Penyambungan ini untuk beristirahat sambil makan dan menunggu waktu atau teman. Tempat Taman Kota Penyambungan yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera ini menjadi tempat favorit warga karena memiliki pemandangan yang asri dan juga sejuk. Dengan keberadaan pohon mahoni besar dan air mancur membuat pengunjung betah beristirahat di sini. Namun sayangnya penataan dan kebersihan Taman Kota Penyambungan kurang perawatan dari pemerintah. Padahal taman ini salah satu ikon Kabupaten Mandailing Natal. Di sekitar taman ini juga dimanfaatkan para pedagang untuk berjualan seperti pedagang rumah makan dan kedai kopi. Dengan adanya lapak pedagang ini membuat lengkap bagi pengunjung untuk beristirahat dan juga bersantai. Oh, kalau sejauh ini kadang-kadang kebersihannya masih kurang. Selain itu bang, selain kebersihannya tempat pembuangan sampah belum ada juga di sini. Sempat bang beberapa waktu lalu hidup, tapi sekarang saya tidak tahu kenapa tidak berfungsi lagi. Untuk menambah suasana di sini itu kan ikon taman ini kan air mancur itu bang. Nah, jadi harapannya sih kan kalau dihidupkan itu bisa menambah suasana di sini bang. Warga berharap agar pemerintah terus melakukan pembenahan dan penataan kembali lahan ini agar terlihat lebih asri dan juga sejuk. Atlet wusu asal Kota Medan, Sumatera Utara, Haris Horatius berhasil menyabet medali emas dalam ajang Asian Games 2022 di Hangzhou, Tiongkok. Setibanya di Kota Medan, atlet wusu Taulu ini disambut dengan meriah oleh Pemprov Wusu Sumatera Utara dan KONI Sumut. Pada ajang Asian Games 2022 yang digelar di Hangzhou, Tiongkok, Haris berhasil menyumbangkan medali emas bagi kontingen Indonesia. Acara penyambutan yang digelar di Yayasan Kusuma Wusu Indonesia dihadiri oleh legenda Wusu Sumatera Utara dan Indonesia, Supandi Kusuma. Ketua Pemprov Wusu Indonesia Sumut, Darsen Song, menyebut prestasi olahraga Wusu, terutama Sumut, hingga kini masih konsisten menyumbangkan atletnya ke Platnas dan berprestasi. Seperti diketahui, dalam ajang olahraga nasional, Wusu juga menjadi salah satu cabang olahraga Sumut untuk meraih medali emas. Darsen mengatakan Sumatera Utara patut berbangga, sebab setelah Linswell, kini kembali muncul atlet Wusu asal Sumut yang berprestasi di ajang internasional dan mengibarkan merah putih di ajang Asian Games. Bagi kami, pengurus Provinsi Wusu Sumatera Utara,
prestasi ini cukup membanggakan, dan satu hal lagi yang kami senang itu yaitu melanjutkan tradisi bahwa atlet WUSU Sumatera Utara terus berkontribusi untuk Merah Putih di ajang multi-event Asian Games. Sementara itu, atlet WUSU Indonesia yang berhasil meraih medali emas di ajang Asian Games, Haris Horatius, menyebutkan dirinya merasa bangga dan terharu sebab akhirnya mendapat menyumbangkan medali emas bagi Indonesia di ajang Asian Games. Meski dirinya sempat merasakan beberapa kendala seperti beratnya kompetitor hingga penyesuaian suasana di Tiongkok, namun akhirnya dirinya mampu menyabet medali emas dalam Asian Games kali ini. Kesulitan tetap ada, mulai dari kompetitor, terus kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar, terus dengan audiensnya, dengan penonton yang begitu ramai, kita harus mengatasi keraguan, dan ketegangan pada saat kita di pemanasan. Tidak ingin cepat berpuas diri, Haris menegaskan akan terus berlatih keras dan menatap kejuaraan nasional serta internasional yang akan berlangsung ke depannya dan memiliki target mencapai prestasi terbaik bagi Sumatera Utara dan Indonesia. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 4 Oktober 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Rabu 4 Oktober 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Medan, Karo, Serdang Bedagai, Binjai, Dairi, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Serdang Bedagai, Medan, Fakfak Barat, Humbang Hasudutan, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 17 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98% dengan arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dan dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 3 Oktober 2023, 2 titik di wilayah Kabupaten Samosir. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah lereng barat, pantai barat, pegunungan, hingga lereng timur Sumatera Utara untuk waspada terjadinya hujan dengan intensitas lebat yang disertai dengan angin kencang yang berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Rabu 4 Oktober 2023. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.